Oke, selamat malam sahabat screening saham. Bertemu lagi bersama saya Idris Erkan Apandi. Hari ini kita membahas tarik-menarik garis lagi cocokmologi ya. Tentu sebenarnya menunggukan AI ini bosan juga lama ya rekomendasi buy-nya apalagi pada saat bearish ini ya dan trend ini. Jadi kita coba main cocokmologi saja ya. Terutama di saham-saham berpeluang double bottom lah ya. Ini kita coba masuk di sektor rokok ya, ada HMSP, kita coba cocokmologi ya. Kenapa cocokmologi ya? Karena indikatornya juga ada di sini ya. Misal ini sign line ya. Kita ambil top di sini, kemudian di sini batas bawahnya. Terlalu rapat. Nah, cocokmologinya pas. Atau gimana nih? Jadi cocokmologinya polanya bisa ditunggu 665 dapat barang syukur. Jadi kalau kita menunggukan AI memang AI-nya jualan, belum ada lagi di HMSP rekomendasi untuk beli kembali ya, seperti itu. Jadi kita pakai cocokmologi mengikuti pola double bottom paling ya 20 November besok ya bisa ditunggu di 665 ya. Kalau gagal 665 ya lepas lagi ya seperti itu saja artinya gagal pola double bottom. Tapi kalau jalan kita lumayan kalau jalan 4 sampai 5% dapat ya. Kalau jalan ini ya pola double bottom yang terbentuk. Setidaknya ya kalau kita main eh, diversifikasi saham ya dibagi saham-saham dengan bentuk pola double bottom ya berpeluang lah ya menurut saya ini ya berpeluang ada yang downtrend eh, jebol support ada yang berpeluang mengulangi pola double bottomnya namun nanti ya kalau mampu breakout di 695 lah bakal rame ya saham HMSP seperti itu. Saham berikutnya kita coba ke GGRM ya di sektor rokok. Double bottomnya kecil ya, tapi membentuk pola juga ya. Kalau kita lihat hampir kenal. Tapi terlalu tipis juga ya. Kalau di sini kalau ingin memaksakan double bottom, triple. Tar dulu ya. Ini kita naikkan. Ya ginilah ya. Dikit lagi ya, boleh. Peluangnya berapa persen? Kalau jadi naik 4% juga ya, 4% juga. Jadi Bapak Ibu bisa pola double bottom ini menjadi menarik ya. Ya sayang, tekan enter. Kak, tekan enter Kak. Kalau berdasarkan AI memang masih belum ya. Di saham-saham sektor rokok masih belum, tetapi
dari pola double bottomnya ini membentuk base sideways ya, kita bisa manfaatkan. Jangan sampai saja malah jebol support ya, seperti itu. Buat yang eh, mengadu nasib ya, trading boleh dipertimbangkan AMSP, GGRM seperti itu membentuk pola double bottom. Berikutnya sektor rokok ini kompak ya. Kalau kita lihat ada aja pola double bottomnya. Coba kita lihat pola double bottom ini cocokmologi ya. Nah, cocok karena cocokmologi besok ya. Besok akan ada di lembahnya ya. Seperti itu bisa ditunggu langsung aja di antri ya 780 di wing di WIM. Semoga berhasil ya. Ini udah dapat 3 saham di double bottomnya. Lumayan juga. Kalau jalan di WIM ini bagus, lebih bagus 7% ya. Ini kalau jalan ya. Kalau tidak jalan ya 1% lah ya. 1% ini kalau kita ambil di sini ya 1%, jebol support ya udahlah buang lagi lah seperti itu. Artinya gagal membentuk pola double bottom. Menarik ya, masuk aja ya sedikit-sedikit. Kita sudah punya 3 saham menarik pola double bottomnya. Berikutnya coba kita lihat di BBRI. Kalau nggak salah ada juga nggak? BBRI enggak ya. Awalnya kan di sini ini. Nah, yang seperti ini ya nunggu lagi ya. Saya, saya kira beberapa kali, saya kira ini ya ternyata tidak ya. Kalau membentuk double bottom seharusnya tanggal 18 November ya mantul dapat barang di sini ya. Lumayan kemarin ya. Untung. Jadi musim sekarang memang mesti pandai-pandai lah ya seperti itu. BBRI belum ya. Ini polanya malah kalau ada pantulan walaupun untuk trading ya, ada pantulan-pantulan mau keluar kecuali memang mampu breakout ya 4.570 mampu breakout artinya apa? Patah tren. Kalau ini kan dalam fase tren tren lainnya ya. Setidaknya kalau mau misal ya ini ya mematahkan tren line, kalau misal besok perdagangan di besok mampu tembus 4.500 artinya patah tren, patah tren lainnya. Artinya mulai ada pembalikan arah. Tapi kalau Bapak Ibu ambil ya BBRI, siap-siap arah trennya ya. Kalau jadi mantul ya, kita lihat juga pola di bawah, pola di bawah ini. Ya, ini pola tren. Kalau mantul, hati-hati di sini juga masih dalam arah tren. Kalau patah tren, ayo kita pungut juga ya. Kenapa nggak pungut dari sekarang untuk trading? Konfirmasinya belum ada ya. Ini nggak cocok pola double bottom ya. Ini support sudah jebol, support berikutnya
berkuatnya di 4160, tapi arahnya tren. Apakah nanti akan menuju sini? Sebelum menuju sini, kalau memang arah trennya turun, tetap BBRI pola perdagangan selalu ada pantulan ya. Apakah itu pantulan mau keluar? Kalau mampu mematahkan tren turun ini, berarti bagus ya. Jadi kalau yang ambil sekarang mampu breakout tren turunnya ya, artinya patah tren bisa berpeluang membentuk base yang baru untuk arah uptrend ya, atau nanti minimal sideways lah ya. Jadi Bapak Ibu, pola yang seperti ini walaupun ini saham bagus, fundamental, bisa saja untuk patah trend line-nya dia bisa sideways sampai akhir November lah ya. Akhir November kalau dia sideways artinya patah tren dalam tren turunnya, baru kita mulai gerak itu di Desember ya. Itu skema yang pertama ya, skema yang pertama seperti ini ya. Ini sideways ya, patah tren kena sideways. Atau yang kedua baru mulai ini ya, breakout, patah tren, patah tren turun. Ini skema satu. Waktunya kita ambil ketika patah tren ya. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, jika gagal keluar dari area atas tren turun, maka dia akan balik ke bawah lagi. Jadi yang ketiga itu mimpi buruk lah jadinya. Sehingga akhirnya dia akan menyentuh support bawah. Tetapi ini menurut saya akan ada pantulan ya. Kalau tren seperti ini ada pantulan, apakah itu pantulan yang mau keluar atau pantulan yang akan mematahkan tren turun. Kita tunggu saja. Jadi cicil saja boleh ya. Di sini mumpung harga termurahnya ya, harga termurahnya boleh ya, harga termurahnya. Karena peluangnya pertama peluangnya sideways, yang kedua patah tren itu juga bagus. Yang ketiga tetap ya mantul. Karena kalau dia membentuk base yang turun lagi ya, turun dari ini ya peluangnya karena ini apa ya, harga terbawahnya secara logika siapa sih yang mau jualan? Tetapi tetap aja ya kemungkinan malah lebih turun lagi bisa jadi ya seperti itu. Oke, di BBRI saham menarik hari ini ya yang sudah mulai menuju breakout ya, TLKM. TLKM coba kita lihat. Nah, seperti ini TLKM. AI belum jualan ya, tetapi cocokmologi arah downtrend jangka pendeknya patah. Nah, ini ya. Maka rame ya. Cocokmologi saja ya. Nah, karena ini patah, Bapak Ibu yang belum punya ya, kalau udah patah ada konfirmasi bahwa saham ini nanti akan berubah arah dari zona downtrend, setidaknya berpeluang jadi sideways atau uptrend. Jadi seperti itu. Buat Bapak Ibu yang ketinggalan, bagaimana yang ketinggalan? Besok kemungkinan ngeper dulu ya. Banyak yang jualan setelah hari ini naik 7%. Bisa ditunggu ya.
Bisa ditunggu di pola double bottom ya. Sepertinya di sini ya. Jika mampu breakout di 2920 maka serius ya, serius naik. Tapi kalau tidak masih akan membentuk gelombang ini ya. Seperti itu. Jadi kita tunggu saja ya. Yang belum dapat barang ya. Karena apa? Kalau ambil sekarang resikonya di sini ya. Resikonya di 2910 banyak lagi yang jualan didapat dari sang puter yang di sini ya. Karena habis habis jatuh banyak yang sangkut di sini ya. 2910 ini. Jadi akan berat untuk breakout. Tapi kalau modal bandarnya cukup kuat, mampu breakout, maka akan ramai lagi di sini. 2910 titik kritis kita ya. Seperti itu. Tapi kalau gagal, ya kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi di 2500 seperti itu. Karena tren jangka panjangnya, tren jangka panjangnya memang arah Telkom ini downtrend ya. Saya sudah buatkan garis. Oke, berikutnya di ISAT naik panjang juga ya di ISAT arahnya. Nah, ini kalau kita lihat udah duluan membentuk cocokmologi saja ya. Tidak bisa double bottom, tapi cukup tidak imbang, tidak simetris ya. Memang ini jangka pendeknya patah ya. Jangka pendeknya sudah mulai ada pembalikan arah dan AI masuk ya. Yang yang tadi ngelihat AI secara langsung di ISAT AI masuk. Nah, buat yang belum punya, gimana strateginya? Masih ada kesempatan di retreatment ya. Jadi tidak usah dikejar, walaupun AI sudah sudah masuk, jangan dikejar karena masih ada peluang saham ini akan retreatment ya. Retreatment itu yang bagus itu ini ya. Ketika dia turun, ini ada indikator AI nanti ya. Ketika dia mulai menyentuh, kita coba lihat disitulah waktu yang tepat untuk kita beli ya, buy on retracement. Kalau ini saham benar-benar arahnya uptrend ya. Jadi pola memang walaupun dia turun atau naik ya, pola perdagangan tuh seperti itu. Setelah ngegas ya, dia akan swing low lagi ya, swing low-nya lagi. Jadi ketika indikator AI menyentuh harga saham, waktu itu kita akan buyback kembali ya, buyback. Namun jika akan turun terus, maka kita juga harus siap cut loss seperti itu di 2250 nantinya. Jadi perkiraan saya nanti retracement-nya di harga 2360. Kalau gagal nanti stop loss-nya di 2250. Jadi Bapak Ibu yang belum punya melihat saham-saham menarik
jangan dikejar ya. Hari ini Goto juga aktif ya. Goto aktif, AI buy ya. AI buy di Goto tepat di berhenti di support 74-nya ini ya. Sama, nggak usah dikejar, ah, tidak apa, bukan ketinggalan juga ya. Nggak usah dikejar saham Gotonya. Kalaupun tertarik nanti tunggu retracement-nya. Sebenarnya seperti ini ya. Ketika proses pembelian ini kan 16 Oktober baik, nggak usah dikejar. Waktu yang paling tepat retracement adalah ketika harga saham menyentuh indikator AI. Seperti itu. Namun juga harus siap stop loss ya, seperti itu. Jika harga saham tidak berkembang ya, tidak mampu dalam waktu singkat breakout dari harga tertinggi semula. Memang waktu ini belinya harusnya di sini, tepat berada di indikator AI, gagal ya, malah turun. Nah, ini harusnya jualan, artinya impas, belum mampu. Selanjutnya saham turun ya. Kenapa nggak beli di sini? Belum ada konfirmasi. Kalau sekarang sudah ada lagi konfirmasi harga saham di atas indikator AI, tetapi coba lagi tunggu buy on retracement. Jadi strategi trading ini memang sabar yang diutamakan. Oke, mungkin demikian cocokmologi kita. Saham terakhir saya buka BBCA, acak saja ya. BBCA yang akan membagikan dividen tanggal 21, dividen interim 50 poin. Sentimennya masih menunggu suku bunga Indonesia ya. Tetapi ya Bapak Ibu perlu ketahui ini ya saya sudah buatkan lukisannya. Dalam jangka panjang arah pergerakan saham BBCA trennya naik. Jadi seperti itu. Kalaupun dikasih, kalaupun sampai ya, tapi biasanya tidak sampai ya. Biasanya tidak nyampai. Contoh ya, kalaupun nyampai ya di harga 9.600 ya, kalaupun sampai. Tetapi kebanyakan di sini tidak nyampai ya polanya, tidak nyampai bawah. Masih dalam trennya naik, tidak nyampai. Jadi seperti itu. Semoga aja ini mulai ada pembalikan arah ya. Namun garis tren atas menjadi rambu-rambu untuk keluar ya di sini. Kalaupun memang nanti berbalik arah, di sini menjadi rambu-rambu lagi ya di sini. Di 11.500 nanti targetnya secara tren jangka panjang ya. 11.500 take profit dulu ya sampai dia membentuk swing low yang baru. Jadi seberapa lama? Nah, ini aja prediksi kita Maret ya. Maret 11.500 kita lihat aja. Kita sama-sama belajar ya. Namun yang penting juga di sini karena kita panduannya adalah AI, kita lihat juga AI-nya. Sejauh ini AI
Win rate-nya 64% kalau kita lihat ya. Masuk, keluar, masuk lagi, keluar lagi ya. Jadi 64% keputusan AI win ya. Ini yang loss nih. Baru aja masuk 5 hari kemudian jualan. Di sini juga win loss. Ini Mei 2023. Sell and Mei juga dia kena ya. Kemudian Desember. Memang Desember 2023 masih ya sampai 14 Desember. Jadi kalau ikut pola tahun ini ya sampai Desember. Kalau kita lihat di sini dividennya Rp42 ya. Setelah dividen memang seminggu turun ya. Setelah itu gas lagi ya. Dividen sama juga ya di November juga. Jadi ini adalah saham pada fase jangka panjang ya, masih uptrend ya. Uptrend di garisnya berapa persen nih? Kemiringannya ya. Kemiringannya 65%. Cukup menarik ya seperti itu. Oke, demikian cocokmologi kita, tapi yang jelas tetap panduannya AI. Kenapa saya gunakan cocokmologi? Ya karena buat yang kelamaan nunggu, lamanya AI rekomendasi buy, kita main cocokmologi saja seperti itu. Saya Heri, selamat malam.